Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun ibu dosen menonton video ini. Ucap syukur karena berkat Tuhan Yang Maha Esa, saya masih bisa presentasi di depan kamera. Dan ibu juga bapak menonton video presentasi saya kali ini. Tepatnya saya berada di depan kamera kali ini akan mempresentasikan progres mata kuliah saya selama 1 semester di mata kuliah merancang. Yang mana tepatnya adalah perancangan, yaitu retail brand Samsung. Pada awal tahapan saya sekelompok dengan Wahyu Dwi Utami dan Rehan Tufailah untuk meneliti berkaitan dengan seluruh aspek-aspek dari brand dari retail Samsung ini. Ya, walaupun hampir keseluruhan pengerjaan sebenarnya jatuhnya pengerjaan individu, karena mulai dari awal hanya bekerja sendirian. Dan di dalam ini kita akan membahas berkaitan dengan latar belakang, deskripsi brand, programming, tujuan lokasi, serta sketsa ruang, gambar keseluruhan, file UTS, file video animasi, dan file UAS yang mana itu sudah mencakup keseluruhan dari proses desain di dalamnya. Mari kita awali dengan yang pertama adalah latar belakang. Alasan utama pemilihan brand Samsung ini adalah dikarenakan problem pada penjualan di pasar offline yang mana harus mampu mengungguli persaingan di dunia offline dan retailnya. Dan ini membuat harusnya berpikir kritis untuk memecahkan solusi dari permasalahan tersebut. Pada awal survei, saya meletakkan survei dari retail Samsung yang berada di Bandung Electronic Center, di mana itu adalah pusat sumber ide dan menghasilkan sebuah perbedaan dari brand kompetitor lainnya, khususnya di dunia elektronik, dengan kata kuncinya adalah smartphone, teknologi, dan target pasar. Tujuan dari perancangan ruang retailnya adalah merealisasikan fungsi retail dengan ambience yang futuristik dan elegan, sehingga memaklumkan konsumen untuk membeli produk dengan harga yang sesuai dengan target pasarnya. Untuk yang dirancang adalah retail Samsung yang menjual handphone, batasan masalah, dan ruang lingkup mengenai sumber narasumber pada beberapa orang seperti pegawai, review jujur, wawancara konsumen, dan juga chattingan terhadap pengalaman pembeli produk Samsung. Dan pada perancangannya terdapat berbagai masalah seperti lingkungan bangunan hingga akustik. Yang pertama berkaitan dengan lingkungan bangunan yang mana retail ini pasti berada di mall yang hype dan menjadi pusat perbelanjaan. Berikutnya adalah utilitas, yang mana mengikuti bentuk dari mall. Pola ruang yang digunakan adalah campuran material tentunya custom dan mudah diproduksi. Furnitur jenis built-in yang mudah dicerna oleh mata. Pencahayaan sorot agar terkesan mewah. View dengan aksennya yaitu produknya sendiri, dan juga akustika yang hanya dengan suara dan speaker dalam untuk mengenai iklannya. Berkaitan dengan problemnya yaitu fungsi, bentuk, dan waktu. Untuk fungsi dari faktor pengguna aktivitasnya dan juga visi misinya, bentuk fisiknya dan psikis dibagi menjadi letak lingkungannya sekitar dan kualitas ruang aktivitas atau kualitas interior. Dari segi waktu menjadi 3 hal, yaitu history yang masih menjadi retail biasa, present yang seperti pada umumnya, dan fleksibilitas untuk berproyeksi atau ekspansi ke depannya. Pada pendekatan pemecahan masalah, desain interiornya yaitu berupa naratif dan teknologi. Tinjauan retail yang terdiri dari retail umum, yaitu seperti mana fungsinya, yaitu jual beli di sektor bisnis, penjelasan secara khususnya yaitu kepemilikan milik corporate chain berdasarkan yang dijual yaitu specialist store, dan berdasarkan lokasinya yaitu shopping center. Pada tujuan retailnya yaitu diluncurkannya 5 prinsip bisnis Samsung pada tahun 2005. Secara sejarahnya resmi diumumkan menjadi brand besar dari dulu dan puncaknya di tahun 2017. Struktur organisasinya terdiri dari direktur, operasional manager, salesman, admin, gudang, service, dan kasir. Di waktu operasionalnya mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam bagi pegawai, dan jam 9 sampai jam setengah 9 malam bagi konsumen. Bagi pegawai tentunya dibagi menjadi 2 shift, dan sirkulasinya seperti pada umumnya retail handphone. Berikutnya adalah deskripsi brand. Didirikan pada 1 Maret 1938 di Daegu, Korea. Pendirinya yaitu Lee Byung-chul. Profil perusahaan yaitu tujuan produknya yaitu elektronik dan teknologi. Penggunanya yaitu pebisnis, artis, penggiat teknologi, kinerjanya elektronik dengan teknologi termaju, dan dampaknya meningkatkan orang menjadi maju akan teknologi. Identitas brandnya dari mereknya yang futuristik, inovatif, posisi pengguna yaitu pria dan wanita yang menyukai teknologi. Submereknya itu Galaxy S, A, dan Note, dan masih banyak lainnya. Logonya hanya tulisan Samsung. Asosiasi perusahaan mendanai pembangunan Korea Selatan, endorse dengan influencer di setiap negara. Proporsi nilai, manfaat fungsional, manfaat emosional, dan manfaat ekspresi diri. Identitas brandnya secara penerapan identitas inti yang lebih mengedepankan karakter produk yang menjelaskan keunggulan produk. Dan ini adalah desain retail sesuai pasar. Berikutnya identifikasi penghuninya, kebutuhan penghuninya, dan ruang penghuninya. Dan ini adalah beberapa foto retail Samsung di berbagai belahan dunia.
Berikutnya adalah programming. Latar belakang sudah dijelaskan di awal. Karakteristik brand user juga sama seperti presentasi di awal. Aktivitas dan kebutuhan ruang sebagai berikut yang terdiri dari analisa produk, analisa kebutuhan ruang, flow activity, bubble diagram, pola sirkulasi, zoning, dan blocking. Dan berikutnya mengenai dengan tinjauan khusus yang akan dirancang. Yang pertama berkaitan dengan tinjauan lokasi makro yang berada di Pascal 23. Yang lokasinya arsitektur, master plan, dan denahnya sebagai berikut. Berikutnya adalah penjelasan berkaitan dengan fasilitas mall, analisa kelebihan dan kekurangan. Secara tinjauan mikronya, retail Samsung berada di samping kanan RH, depannya Digimap, seberangnya Cetime, samping kirinya pintu exit, dan samping kirinya yaitu Sabugin. Berikutnya adalah penjelasan berkaitan dengan kondisi existing interior dan hal-hal yang boleh atau tidak boleh. Maksudnya diubahnya. Berikutnya adalah tabel kebutuhan ruang, tabel analisa kebutuhan, tabel produk, materi kedekatan fisik antar ruang, bubble diagram, dan sirkulasi, zoning, grouping, dan alternatif layout, dan ide tampak depan. Dan berikutnya adalah ide inovasi yang hal ini akan membedakan desain saya dengan desain lainnya. Berikut ini adalah sketsa ruang 3D, kasir, retail 1, 2, 3, 4, area uji coba produk, dan ini adalah beberapa desain dari perspektif perancangan retail Samsung-nya. Dan kita akan memasuki ke area gambar kerja. Dari layout, warna, layout furniture per ukuran, floor plan, reflected ceiling plan dan ME. Berikutnya ada potongan A, B, C, D. Berikutnya ada tampak A, B, C, D, dan fasadnya. Berikutnya detail interior yang akan diambil, dimulai dari tampak detail 2 dimensinya, detail 3D-nya, ini adalah interiornya juga, detail secara perspektifnya, dan ini adalah tampak perspektifnya. Berikutnya ada berkaitan dengan mebelnya, dari konsepnya, tampak, detail, perspektif, konsep mebel berikutnya, gambar kerjanya, perspektifnya, dan perspektif beserta skema materialnya. Berikutnya adalah gambar-gambar perspektif dan juga secara skema materialnya secara keseluruhan dari ruangan ini. Berikutnya adalah mind map yang berkaitan dengan who, what, where, how, why, dan when. Yang mana ini adalah berkaitan dengan tugas UTS. Berikutnya adalah mood board, material, dan skema warna di setiap ruangnya. Dan ini adalah link dari video animasinya. Mari kita tonton sekilas video animasinya. Dan desain dari retail Samsung mengusung konsep luxury modern yang dimana menggunakan material-material berkelas seperti marmer, penggunaan pencahayaan menggunakan warna kuning dan hitam sehingga menjadi lebih elegan dilihat dari luar. Penggunaan area-area di retail area pemanfaatan sebaik mungkin dengan penataan yang sangat sempurna dan ideal secara ukuran, secara lebar, secara sirkulasi pun ada untuk area untuk konsumen. Dan disinilah adalah area percobaan produk. Di sampingnya ada area kasir untuk pembayaran tentunya. Dan inilah tempat untuk meja bagi barang-barang handphone yang eksklusif yang paling berkelasnya. Di pinggirnya terdapat untuk apresiasi konsumen, mahakarya konsumen kita pajang. Dari sini kita terlihat tagline Samsung Make Things. Jika dilihat dari pinggir kembali, area ini semakin menjadi elegan dengan penggunaan kaca-kaca di pinggir dari ruangan, penambahan warna-warna gold yang dipasang di pinggir-pinggirnya, dan pencahayaan yang gelap dan hanya terfokus pada meja-meja menjadikan ruangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa